Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini pas tengah hari nih, panas banget ya tuh. Ini saya mau bongkar rem. Jadi ada kendala, kata supirnya ya semalam tuh. Katanya remnya udah nggak bener. Jadi kadang-kadang ngeplos tuh, bahaya banget ya. Cuman malam tuh posisinya pas malam hari. Jadi waktu ngecek katanya nggak kelihatan ya, ada kebocoran yang mana, yang depan dan yang belakang nggak ketahuan. Soalnya posisinya tuh jalanan tuh pas hujan, jadi rodanya itu pada basah, jadi nggak kelihatan. Pas tadi ya siangnya di sini udah nongkrong ya, saya udah siap kunjungnya tuh. Setelah saya cek, minyak rem tuh kurangnya banyak banget. Nah, yang jelas ada kebocoran, apa di rem depan atau belakang, atau ada selang yang pecah. Terkadang ada selang yang pecah yuk, sebenarnya di ini ya, di dekat shock breaker tuh. Bidonnya udah banyak banget ya. Dari bidonnya tuh pas shock breakernya, pas karetnya habis tuh kena getaran tuh, kena selang tuh bisa bocor. Ada bidonnya ya. Bisa juga mas rem atas. Tapi setelah saya cek ya, mas rem atas bagus, rem depan bagus. Ternyata yang belakang ini, yang belakang yang kiri nih, ya, saya masuk ke kolong dulu ya. Ini kunci udah saya siap-siapin. Nih, tadi rem depan bagus ya, nggak ada basah, nggak ada kering semua. Yang kanan juga bagus tuh, kering. Yang kiri nih tuh, nih ini minyak rem nih tuh. Ini mungkin sil bocor, mungkin bisa juga, tapi yang jelas sih minyak remnya juga bocor nih. Soalnya kurang banyak nih, ini ngalir terus nih tuh. Padahal udah bersih berhenti, tetap aja masih ngalir, berarti udah parah. Jadi untuk teman-teman ya, ini untuk rem sangat fatal sekali ini ya. Takutnya blong mati, malah nanti jadi resiko ya. Apalagi pas muatan berat. Segera dicek ya, jangan terusin. Mending berhenti, cek ada kebocoran apa enggak. Ini soalnya bahaya. Ini malam hari ya posisinya. Jadi supirnya nggak tahu posisinya, roda kanan kiri semua kena air. Ada caranya, gampang sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang misalkan di jalannya pas kayak gini ya, ada kebocoran, pas kelihatan, misalkan nggak punya spare part, atau nggak ada toko buka, atau mungkin nggak udah ngepres ya untuk uang jalannya, caranya gampang. Ini kan sini ada selang ya, nanti yang selang yang rem yang mengalir ke sini, ini ya saya lihatnya dari belakangnya biar lebih jelas nih. Saya pindah ke belakang dulu. Nah ini ya, misalkan ya, saya ulang lagi ya, misalkan pas di jalan bocor, cuman nggak punya spare part, atau pas nggak ada toko yang buka, atau mungkin pas ngepres uang jalannya ya, atau uang sangunya lah istilahnya ya. Caranya gampang, baik rem depan atau belakang sama aja. Videonya udah ada sih, cuman kadang-kadang kan nggak, mungkin teman-teman belum lihat ya. Jadi mumpung ini mau saya bongkar, saya lihatin ya. Misalkan remnya bocor, kita tetap mau jalan. Nah biar nggak bocor, gampang caranya. Ini kan ada selang ya, lepas dulu, lepas. Bagusnya pakai kunci nepel kalau punya ya, kalau nggak pakai pas nggak apa-apa. Nah kalau misalkan dari sini susah, dari sini nih yang di garda nih, pokoknya lepas yang paling gampang selangnya ya. Lepas dulu, nanti setelah lepas masukin paku ya, paku yang bisa masuk selang, jangan panjang-panjang, dipotong aja sekitar 1 cm nggak apa-apa, atau 1,5. Ini misalkan udah dipotong, masukin nanti ya. Sebaiknya misalkan mau masukin pakunya itu dikasih lilitan benang atau rafia atau tolatin, nggak apa-apa ya. Tujuannya nanti waktu kita masukin selang, waktu kita kencengin biar nggak rusak selangnya ya, pingulannya ya. Jadi dikasih rafia atau benang atau kresek atau tolatip ya, dililitin, masukin. Nanti kalau udah masukin ke tempatnya ya, kencengin, nanti minyak rem nggak akan ngalir lagi. Ini ya, saya ulang lagi ya. Misalkan remnya bocor, depan belakang sama aja, tapi kok nggak ada barangnya, atau udah malam hari nggak ada toko buka, caranya gampang. Istilahnya buka, kalau misalkan susah yang di rodanya, bukanya di bagian lain ya, di bagian gardanya yang ini, selang ini ya. Nah, kalau depan gampang tuh, bagian yang di atas lambang drill ya, buka aja. Nanti masukin paku. Nah pakunya sebelum dimasukin, dililitin pakai benang atau rafia atau tolatip. Nah, nanti tujuannya apa?
biar nanti kita mudah melepasnya lagi dan selangnya nggak rusak. Setelah masukin pakunya, baru selang masukin lagi. Nanti minyak rem nggak keluar dan mobil bisa jalan nyampe tempat tujuan. Nanti kalau udah ke tempat, udah pulang ya, atau nemuin bengkel atau pas ada spare buka, baru dibuka lagi. Kayak itu caranya ya. Jadi jangan kayak gini. Kali ini bahaya nih. Ini katanya nggak disumbel dulu, nggak disumbat ya. Nyampe ke sini nih. Untung masih ada dikit-dikit rem ya. Ini kalau blong sampai minyaknya habis, ini bahaya banget. Apalagi pas ada muatan berat. Jangan lupa ya. Nanti setelah ini kan semua dongkrak dulu. Tadi untuk as roda udah saya kendorin bautnya, saya dongkrak. Nah, saya dongkrak. Nanti jangan lupa biar mudah nyabut tromolnya. Setelah rem kita turunin dulu. Dan ini segera masukkan aja ya untuk teman-teman ya. Kalau misalkan mau nyetel rem nggak didongkrak nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting udah tahu selahnya. Tapi kalau misalkan kita jarang megang mobil-mobil ini, maksudnya bukan batangannya ya, itu sebaiknya didongkrak. Kenapa kayak gitu? Karena saya sering ngalamin. Ini ya kan misalnya kalau kita mau nurunin kan arahnya ke dalam. Kalau kita mau ninggiin keluar, kadang-kadang kebalik. Nah, kenapa bisa kebalik? Bisa aja. Jadi mungkin waktu kita pas bongkar rem ya, atau orang lain bongkar rem, depan belakang kanan kiri bongkar bareng. Nah setelah dipasang, setelahnya ketuker. Kanan kiri itu derajatnya beda. Kalau misalkan yang kanan taruh yang kiri, sebenarnya yang kiri taruh di kanan. Nanti waktu kita jalan kebalik. Nah, jadi kalau teman biar nggak kebalik, sebaiknya kalau pas kita nyetel rem itu didongkrak ya. Kecuali kalau ini patangan sendiri nggak pernah dipegang sama orang lain, nah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini udah pernah sampai tempat lain, ini kalau pas nyetel rem dongkrak aja. Takutnya kebalik ya. Pas bongkar rem kanan kiri bongkar bareng-bareng, jalan mau ngerakit tuh setelahnya ketuker. Nah nanti masalah. Kalau kita mau ngendorin malah ngencengin, atau sebaliknya kalau ngencengin malah ngendorin. Sebaiknya kalau nyetel rem tuh langkah baiknya dongkrak aja ya, biar lebih maksimal. Tapi kalau udah misalkan udah jadi patangan sendiri, nggak pernah dipegang orang lain, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan punya orang lain, takutnya nanti balik setelahnya ya, nanti malah takutnya nanti malah macet ya. Ini ya, ini nanti saya mau dongkrak dulu. Nanti kalau udah saya dongkrak, setelan rem saya turunin, baru as roda pasang, dilepas, lalu cabut tromolnya. Ini pasti parah nih, tuh. Ini saya dongkrak dulu. As roda udah lepas, nguresnya juga udah saya lepas ini ya. Sekarang tinggal buka tromolnya nih. Ini larnya kayaknya masih bagus ya. Tuh ya, seal bocor, remnya juga bocor nih. Parah banget nih. Nih ya, kart rem bocor tuh. Seal rodanya juga bocor juga nih. Tuh. Ini yang jadi masalah ya, remnya rendah terus, kadang ngeplos nih. Ini cukup bahaya ya, ini harus segera diperbaiki. Tapi misalkan pasti jalan ya, misalkan belum nggak ada, maksudnya nggak ada toko yang buka, karena kayak tadi ini kan ada selang nih, buka dulu selangnya ya, nanti dimasukin paku. Tapi yang dipasangin yang ada kepala pakunya ya, bukan yang lancip, bukan yang ada kepala pakunya. Tujuannya nanti biar selangnya rapet, lilitin pakai benang dulu atau raffia atau kresek. Kalau ada tolatip, nanti maksudnya tujuannya biar waktu kita ngancingin selangnya nggak kegencet, jadi aman selangnya ya. Nanti rapet, rem nggak bocor lagi minyaknya ya, jadi bisa jalan lagi. Itu misalkan nggak punya spare part ya di jalan ya. Inilah nanti kita lepas ya nih. Ini masih nempel ya. Seroja juga udah rusak nih. Wah ini harusnya ada pernya nih ya. Ini seroja nggak ada pernya. Tuh.
aneh nih, harusnya ada pernya. Nggak mungkin ya hilang, nggak mungkin. Apa lepas langsung kegur sama kampas, nggak tahu ya. Yang jelas nih pernya nggak ada nih, tuh kan. Harusnya ada pernya nih untuk si rodanya ya. Sama sekali nggak ada pernya nih. Wajar kalau bocor ya. Mungkin waktu masang kegencet, patah, jatuh ke bawah, kena kampas muter juga bisa juga ya. Tapi bekasnya nggak ada nih. Ini banyak banget ya kalau kayak gini. Segera dibongkar, segera diperbaiki. Nah, ini kan yang punya mobil belum tahu. Nah, saya mau bilang dulu ya, ini kerusakannya. Jadi kampasnya masih bagus nih, lar juga masih bagus, nggak kerewek, tuh mulus, nggak kasar putarannya. Paling saya minta nanti si roda sama kart rem ini 1, 2, 3, 4 ini bocor semua nih. Nah, untuk karet debunya masih bagus ya. Itu ya paling minyak rem, kart rem, sama setir roda ya. Nanti bilang sebenarnya dulu ya, biar kitanya nggak salah paham. Tidak kalau perbaikan harus ngasih tahu sama yang punya mobil ya, ruhnya apa, yang beli apa tuh harus dikasih tahu ya, biar nanti kita nggak salah paham ya. Nanti waktu udah ada barangnya saya bikin video ya, cara pemasangannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lengket, kita buka dulu nih.